Biasanya kalau saham-saham bisa dikatakan gorengan gini kan nggak menarik buat dimainin di Desember. Gitu. Gitu. Orang-orang lebih suka main ke blue chip gitu. Dananya ke sana ke blue chip. Jadi ya orang-orang mau goreng saham-saham nggak jelas juga males. Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. seperti biasa segmen kita adalah paham, pantauan saham, semakin paham semakin cuan. Nah, ngomong-ngomong tentang percuanan, kita mau ngomongin percuanan yang serius kali ini. Nggak ada yang kita nggak pernah serius ya, tapi semoga cuannya serius gitu ya. Kita akan ngomong tips berburu saham di bulan Desember ya, tapi sahamnya yang cuan-cuan aja nih. Bro, gimana nih bro kalau kita ngelihat bulan November yang penuh dengan naik turun gitu ya, all time high sempat ke 6754 tuh kalau nggak salah tuh. Ini kalau di Desember ini nanti gimana ya kita melihat saham-saham yang menarik gitu, apakah sama kayak bulan November atau gimana nih? Sebenarnya untuk Desember ini kan ya seperti Sobat Cuan tahu kan ini bakal ada window dressing. Biasanya di week 3 sama week 4-nya ada window dressing. Ya bisa dimanfaatkan gitu. Biasanya saham-saham blue chip yang bakal terbang. Saham-saham LQ45 Sobat Cuan pantau. Kenapa? Karena masih menarik ketika ini saham ini banyak dipegang oleh MI, lalu banyak dipegang Dapen. Bener. Ya institusi-institusi gede biasanya bakal ditarik jelang penutupan tahun supaya kinerjanya kelihatan kinclong gitu. Ya ini ya Sobat Cuan ya cek-cekin aja saham-saham mana yang banyak dipegang oleh Dapen dan terutama apalagi yang masih lagging. Gitu. Lu lihat YTD-nya berapa? YTD-nya belum banyak tumbuh, masih lagging kan? Ya udah, masuk lagi lu bakal ditarik gitu. Kalau yang udah terbang-terbang tinggi, misal kayak BCA, BRI, ya ditarik juga paling tapi nggak banyak gitu. Lebih banyak bakal yang di lagging-lagging ini ditarik. Gitu. Nah ini berarti ada dua cara untuk melihatnya atau screeningnya, yaitu saham-saham big caps yang banyak dipegang oleh Dapen gitu ya. Nah tapi ini banyak yang nanya nih bro, cara ngelihat saham-saham yang banyak dipegang Dapen tuh kelihatnya di mana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau lu cek di Bloomberg bisa. Kalau Bloomberg Terminal. Ya, Bloomberg Terminal. Buset, mehong bro, kata ya, orang mehong. Makanya. Tapi aku selalu pengen repot dikit. Sebenarnya bisa gampang banget dicek. Gimana? Di Kesei itu ada datanya. Jadi Kesei itu tiap bulan ngeluarin laporan. Iya. Ngeluarin laporan saham ini dipegang oleh apa saja. Gitu. Jadi bakal dipecah sama dia. Misalnya lu download itu laporan kan, lu di Kesei itu ada. Tapi itu bukannya harus dilihat pakai C+ itu enggak, ya? Enggak usah, lu lihat manual bisa. CBAS ya namanya. Enggak, lu cek gitu? Saham, enggak lu download biasa bro, download keluar RIP, kayak keluar zip. Iya. Ini lu buka zipnya, keluar langsung datanya semua, lu lihat ini satu-satu gitu. Lu lihat nih, misalnya contoh saham A. Jadi dibagi dua misalnya kategori gede, dua asing sama lokal. Jadi ada asing institusi, ada asing retail, lalu ada lokal institusi, lokal retail, lalu ada MI, ada asuransi, lalu ada perusahaan sekuritas gitu. Jadi dibagi-bagi berdasarkan jenis-jenis pemegang sahamnya. Nah dari situ lu bisa lihat, oh ini barang banyak dipegang asing. Ini barang dipegang MI, dipegang di update-nya bulanan. Oh bulanan, berarti by the end of the month. Berarti kalau udah masuk Desember kayak gini-gini nih udah bisa lah ya, ya lu cek yang November. Ya. Atau nggak misalnya lu mau cek di Oktober juga nggak bakal banyak berubah. Oh gitu. Oke. Tapi dari tahun ke tahun data itu biasa banyak berubah nggak? Kayak Dapen banyak berkurang di sini dari tahun lalu. Kalau di saham-saham blue chip nggak banyak berkurang. Oh segitu-segitu lah ya. Dan menariknya kalau saham-saham blue chip di dump sama asing, ditinggalkan sama asing, lokalnya banyak yang nampung, biasanya menderita merana. Contohnya kayak saham-saham rokok yang salah satu itu dulu tuh banyak banget dipegang asing, lalu akhirnya di dump. Ya jadi merana ya, harganya nggak balik-balik nih ke kayak dulu ya. Gila sih ya kalau Sobat Cuan tahu emiten rokoknya yang mana itu. Kalau gue nggak salah satu-satunya emiten top 10 itu, nggak tahu sekarang masih top 10 nggak ya. Dulu waktu gue ngecek tuh dia salah satunya emiten top 10 di IHSG yang mayoritas dipegang oleh lokal. Yang mayoritas saham beredar dalam berupa Warkat Scriptless yang tidak dipegang oleh pengendali. Oke. Jadi ya publiknya itu yang paling banyak, ketika publiknya itu dipegang paling banyak oleh lokal, itu cuman dia, yang lain itu dipegang asing semua. Oke. Yang lain mayoritas asing gitu. Ini apakah bisa kita bilang keberhasilan market maker mendistribusikan saham? Enggak juga, buktinya masih top 10 kan dia kan. Iya, benar. Walaupun di bawah juga
lu win-win aja tuh gitu. Makanya yang paling penting buat lu nentuin harga beli ya memang harganya, jangan beli tinggian gitu. Oke. Nah, selain itu kalau kita lihat tadi selain dari kese yang kayak lu bilang kan screening satu-satu nih, gitu. Screening satu-satu yang masih lagging. Lagging tuh gimana maksudnya? Apakah karena pergerakannya dia secara year to date itu lebih rendah daripada pergerakan IHSG secara year to date juga, ya, atau gimana cara ngukur-ngukurnya gimana? Kalau dari gua sendiri sih IHSG itu kan tahun ini kan, tahun lalu kan lagging ya. IHSG itu tahun lalu itu masih gagal pulih dari corona dan tahun ini jadi dia terbang. Kenapa? Karena tahun lalu lagging. Yang lain itu bursa-bursa lain di Asia dan dunia itu tahun lalu itu tuh udah mulai pulih. Tahun ini jadi naiknya B aja. Jadi kita tuh salah satu bursa dengan apresiasi paling kencang tahun ini. Gitu. Jadi kok mau lihat dia masih lagging atau enggak, lu bandinginnya sama pasca pandemi. Sama Maret 2020 waktu pandemi itu udah pulih berapa persen sih gitu. Berarti ngelihatnya tuh bandinginnya sama yang Maret ya? Ya sebelum pandemi, sebelum pandemi itu lu lihat sebelum pandemi dia udah stay di harga berapa gitu. Misalnya stay-nya di 5.000, lu pandemi turun jadi 2.000, lu sekarang baru naik ke 4.000. Artinya kan masih belum pulih bener-bener kan. Artinya masih lagging gitu. Nah, itu bisa jadi target indikator. Kalau lu lihat yang kayak BRI, BCA kan udah all time high kan. Jadi udah gak lagging lagi dong. Udah namanya udah all time high gitu. Dan lu liatin masih banyak yang lagging gitu. Nah, ini perlu nggak kita bandingin dengan pergerakan IHSG itu naiknya udah berapa? Jadi kalau ngelihat secara persentase gitu maksudnya bro. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kayak misalnya ada blue chip nih, misal IHSG-nya udah naik 3%. Ini blue chip nih naiknya baru 1% gitu ya, secara year to date. Gue bilang ini kan gue bilang bandinginnya jangan year to date karena IHSG lagging. Bandinginnya ketika masa sebelum pandemi itu. Februari Maret lah 2020 ya. Ini dari IHSG sendiri itu udah hijau sejak Februari Maret ini gitu. Jadi ketika lu ketemu saham yang baru hijau tipis atau bahkan merah, ya itu berarti menarik kan, dia masih lagging kan. Betul. Apalagi ini ketika udah masih lagging lalu masih merah dibanding sebelum pandemi, lalu banyak MI pegang, ya udah itu udah sangat matang sekali untuk ditarik ke atas. Gitu. Oke. Ada lah ya. Kalau gue screening sendiri ya, kalau berdasarkan pemantauan gue nih, gue lihat kayaknya ada beberapa bank KBMI 4 nih yang belum pulih ke harga sebelum pandeminya. Bener gak sih? Dari bank KBMI 4 itu 4 biji itu rata-rata udah pulih ya. BBNI, BMRI itu udah sehat kembali ya, walaupun dia belum balik ke posisi 2019 tapi udah oke gitu, udah bisa dibilang nggak lagging lah ya, udah normal. Udah lagging lagi gitu. Kalau lihat di sini kan di harga untuk BNI sendiri kan sebelum longsor parah-parah kan di 7.500-an kan. Iya. Sekarang udah 7.100, sekarang sekitar 7.000-an gitu. Jadi nggak bisa dibilang lagging juga gitu. Nggak beda jauh. Emang tinggal dikit. Ya, soalnya di Mandiri juga nggak beda jauh gitu. Soalnya di Mandiri itu ketika sebelum longsor di 8.000, sekarang masih 7.000-an ya. Upsetnya kecil banget gitu. Kalau bandingin yang masih lumayan lagging itu Astra tuh masih lumayan lagging. Iya gitu. Benar. Astra kan koreksi dalam juga kemarin lama naiknya gitu ya, gara-gara ditekan oleh penjualan mobil yang anjlok sempet kan. Sampai pemerintah kemudian memberikan stimulus gitu, akhirnya baru deh pulih pelan-pelan. Astra itu sebelum longsor itu tuh 7.000-an. Sekarang tuh masih 6.000-an kan. Berarti upsetnya lebih banyak dibandingkan yang cuma ratusan tadi. Iya gitu. benar. Jadi masih menarik tuh dilihat. Lalu selain itu tuh selain KBMI 4 dan Big Cap tuh yang banyak dipegang MI tapi masih belum pulih itu BTN. Itu sekarang nih masih di 1.000-an kan, 1.800-an gitu. Sebelum pandemi kan dia udah sempat 2.000-an ke atas ya, di atas 2.000-an gitu. Jadi ada kemungkinan dia bakal ditarik nih di bulan Desember ini. Ada kemungkinan ada inflow masuk uang lah at least gitu. Nggak tahu bisa tarik sekencang apa, tapi potensi ditarik dia lebih tinggi daripada yang lain gitu. Oke bro, kita pause dulu untuk saham-sahamnya ya, screening sahamnya. Kita coba balik ke regulasi dulu deh di bulan Desember ini ya. Lihat regulasi, nanti baru kita balik lagi ya Sobat Cuan ngelihat saham-saham. Ini menarik banget juga untuk diperhatikan kan. Di awal Desember kode broker dihapus. Di akhir Desember libur itu dihapus, artinya trading kita diperpanjang bro gitu. Nah ini nggak jadi satu sentimen yang akan mendorong IHSG lebih tinggi lagi tuh?
Kalau lu ngomong kalau di broker dihapus ya bukan jadi sentimen positif. Dampaknya sebenarnya gimana? Dampaknya mungkin trader-trader retail yang trader-trader lain mah nggak peduli, MI apa segala nggak, mereka masuk tuh nggak peduli pemain lain, gitu. Mereka nggak kayak kita yang nebeng-nebeng. Mereka bukan hurt ya, bukan mental hurt ya, herding mentality ya. Ya mereka masuk pasti ada alasan mau masuk, bukan gara-gara MG beli atau gara-gara asing beli, bukan gitu alasan mereka masuk. Gara-gara Putra beli. Iya, kalau mereka masuk gara-gara itu bisa kena marahin nanti. Iya sama benar-benar. apa namanya, sama ownernya atau apanya yang pemegang dananya atau apa itu. Jadi mereka masuk harus punya alasan yang kuat gara-gara ini tesisnya ini. Setahu gue tuh mereka tuh sama masuk saham tuh nggak boleh saham, ada market cap-nya, batasannya. Lalu harus di cover sama berapa analis. Gitu ada syarat-syaratnya. Kecuali fund ecek-ecek ya, tapi fund gede nggak boleh sembarangan gitu. Apalagi lu mau masuk dengan alasan gara-gara pemain lain masuk, aduh itu kena marah sama bos lu nanti ya. Iya. Yang kena kan berarti kan cuma retail doang. Pure cuma retail yang kena, karena yang lain nggak melakukan ya, analisis gitu. Apa retail trader gitu, baik yang gede maupun yang kecil kena itu biasanya. Waduh, tapi ya jadi lumayan. Jadi ada potensi penurunan transaksi. Jadi nilai transaksi akan turun. Misalnya jadi malas trading atau apa gitu. Iya. Para penganut bandarmologi jadi mau boykot atau apa, bisa juga kayak gitu kan. Tapi kan kalau lu lihat ya, walaupun kode broker dihapus, grup WA masih ada, grup Telegram masih ada gitu kan. Untuk sebenarnya mereka seneng sebenarnya kok ketika lu grup WA dan grup Telegram yang nggak bener itu. Sebenarnya seneng kalau kode broker dihapus. Mereka model-modelnya mereka beli saham dulu, lalu mereka pom-pom di grup TA, grup Telegram, di Instagram. Iya, kan nggak bisa dilihat juga dan gitu. mereka yang ngedam para pembeli ini, para retail polos yang suka ngikutin saran-saran para pembeli di Instagram, WA dan kawan-kawan itu. Mereka yang buang barang dan nggak ketahuan sekarang gitu. Tahu-tahu ketika closing dilihat, oh nih ternyata dia yang jual nih, kurang aja. Baru tahu gitu. By the end of the day tetap akan dikasih lihat kan. Tetap bakal dibuka net buy net sell asing berapa dan broker apa yang jual, broker apa yang beli gitu. Tapi itu udah kayak surprise. Too little too late namanya itu. Iya. Sudah terlambat gitu. Iya, udah too little too late. Ya udah telat lah 1 hari kalau keputusan investasinya salah. Cuannya ya nyangkutnya bisa jadi berapa itu bro ya. Jadi ini sebenarnya buat retail bad news, buat market maker, buat influencer gede ini good news gitu. Ya bisa dibilang good news gitu. Bisa dibilang ya sebenarnya ketahuan juga dari dulu. Ya kita yang udah lama di market kan tahu mereka yang ngedam gitu. Jelas-jelas mereka yang ngedam gitu. Tapi ya pengikut-pengikutnya ngikut aja terus gitu karena suka gitu. Lu rasa bener nggak sih ini kalau kata direktur risetnya Bursa Efek Indonesia kan ini akan justru ini yang akan mendewasakan pasar gitu. Menurut lu gimana? Iya, untuk long term sebenarnya bisa lu bilang mendewasakan pasar ya, yang itu bakal ke without namanya ya. Yang jago, yang bertahan, yang kaleng-kaleng, yang kebanyakan ngikut-ngikut influencer akhirnya ya nggak bertahan karena rugi mulu gitu. Yang sering rugi lama-lama bakal keluar sendiri gitu. Ini kan inflow banyak sekali investor retail baru kan. Inflow masuk investor baru jumlahnya dari 2 juta 3 jutaan sekarang udah 7 jutaan, udah hampir 2 kali lipat gitu. Ini kan semua investor pemula ya, nggak bakal bertahan lama gitu. Nanti ketika uang udah habis juga udah nggak main lagi gitu. Apalagi kalau nanti aturan bursa terkait dengan batas auto reject bawah dihapus, jeger, kebayang nggak sih bro? Iya benar. Udah nggak bisa lihat brokernya, bisa dibanting sampai minus 25%. Shock nggak tuh? Ya makanya gue bilang ini bakal without para pemain-pemain yang emang cuma iseng-iseng ikut. Dan emang dari sekarang gue udah lihat banyak teman-teman gue yang baru masuk saham tuh udah nyangkut-nyangkutan. Nyangkutnya di saham-saham retail kayak Antam, KF Inaf, Ira, yang model-model gitu yang awal-awal tahun itu udah nggak bisa banget gitu. Udah nggak bisa lucu-lucuan saham lagi ya bro ya. Udah nggak lucu men. Aja konsumsi juga banyak yang nyangkut ya biasanya. Mereka cuma bisa nge-hold aja sambil berharap kan. Iya. Ya begitulah ya, namanya juga belajar tapi ya nyesek juga sih bro. Kalau misalnya tapi memang mereka nggak main gede juga, mereka rata-rata mainnya kecil-kecil. Iya. Nominal 1 juta gitu-gitu buat bener-bener buat belajar gitu ya. Belajar syukurnya gitu, nggak lu main gede terus nyangkut gede di atas gitu. Banyak kan sih gue lihat retail kecil yang kayak gitu. Iya. Nah itu satu. Yang kedua adalah libur dihapus. Kita punya hari perdagangan makin banyak gitu, makin panjang. Ini apakah animonya nggak akan dimanfaatin nih buat para investor-investor gede, retail atau gimana? Karena kan tahun-tahun lalu udah terbiasa tanggal segitu gue udah libur gitu, tapi ini kok nggak libur gitu. Ya sebenarnya nggak bakal beda jauh ya gitu. Ketika seperti gue bilang biasanya yang ditarik itu bukan week 4.
saham-saham ini yang ditarik ketika window dressing itu bukan week 4-nya ditarik, tapi week 3-nya ditarik. Oh, di minggu ketiga bukan keempat ya? Dan biasanya kan yang dihapus minggu keempatnya yang dihapus kan. Jadi nggak bakal banyak perubahan dari skema penarikan ini window dressing ini gitu. Ya bursa jalan seperti biasa aja, trading seperti biasa aja gitu. Oke. Karena memang dari tahun ke tahun selalu di minggu ketiga ya. Sepertinya nggak akan jauh berbeda di tahun ini juga seperti itu. Oke, kita balik lagi nih untuk ngelihat pergerakan saham-sahamnya. Tadi kita udah bahas yang bank-bank gitu ya, perbankan-perbankan, bank-bank digital. Bakal ditarik nggak nih sama Tekno nih? Kalau misalnya untuk bank digital kawan-kawan itu sebenarnya jarang banget MI pegang. Ya, apalagi saham-saham Tekno. Terlepas selain Bukalapak dan Emtek ya. Iya. Itu yang lain-lain kan saham tekno kaleng-kaleng gitu. MX, MCash. Itu barangnya masih dipegang bandar semua gitu, bukan dipegang oleh MI dan kawan-kawannya. Oke. Terlepas dari Big Three itu kan Buka, Arto, Emtek. Itu udah lumayan banyak dipegang sama MI. Jadi ada potensi window dressing dijaga di sana. Apalagi Arto tuh banyak banget dipegang sama MI. Gitu. Jadi potensi terjadi window dressing di saham itu cukup gede. Tapi untuk saham-saham tech lain yang kelas bawahnya ya, ya berat gitu, karena jarang banget dipegang sama MI. Kayak misalnya bank digital, BBYB, BBHI, BNBA atau apa segalanya itu jarang banget dipegang MI. Jadi berat. Harus hati-hati tetap sobat cuannya ngelihat untuk bank-bank digital ini. Ada beberapa tapi tidak semuanya. Nah kalau kita lihat ke emiten-emiten yang biasanya nggak biasanya ya, yang belakangan manggung gitu awal 2021 akhir 2020 ini karena pandemi, yaitu emiten farmasi. Kan pemerintah ini menaikkan ke PPKM level 3 nih ya untuk mencegah penyebaran di Natal dan Tahun Baru. Ini menurut lu bakal dorong nggak sih? Bakal mendorong nggak sih emiten farmasi? Atau udah that's it gitu? Emiten farmasi tuh kalau lu beli emiten farmasi itu tuh pure bukan fundamental pasti. Lu agak error kalau misalnya lu beli itu lu alasan fundamental. Oke. Lu lihat aja evaluasi udah nggak masuk akal kan. Ada yang book value cuma cepet. Harganya waktu itu gua ngomong waktu di ini dari perspektif lu kan, tadi kan lu bilang awal tahun kan. Jadi gua ngomong ini orangnya nyangkut waktu beli di awal tahun, terus mereka ngarep ini bakal ditarik window dressing gitu. Dari gue sendiri tuh ketika lu beli kan lu memang mau bukan gara-gara fundamental, gara-gara gambling ya gitu. Dan memang secara valuasi udah mahalnya minta ampun gitu. Udah bisa dibilang gak masuk akal dulu kan, PI-nya ratusan kali, PBV-nya puluhan kali gitu. Jadi emang udah mahal banget gitu. Jadi ketika lu beli kan emang lu berharap yang naikin tuh market maker, nggak bisa emang mereka bagi dividen, tapi dividen berapa perak gitu dibagi harganya tuh jadinya 0,% gitu, 0,0 gitu. Balik modalnya kapan kalau berharap dividen gitu. Jadi ini lu beli bukan gara-gara fundamentalnya gitu. Gara-gara emang rata-rata orang pengen karena harganya naik-naikan jadi menarik buat dibeli gitu. Ya bisa dibilang teknikalnya atau gara-gara ada marketnya lagi euforia di sana gitu. Dan emang mayoritas dana yang keluar ketika ditarik itu kan market makernya udah banyak yang keluar. Kalaupun sisa di dalam juga nggak sisa banyak lagi. Jadi ini kan memang satu dari gue kalau selalu pengen ditarik window dressing kan, satu harus lagging, bakal lebih kuat ditariknya. Dua tuh harus dipegang MI. Ini dua-duanya nggak terpenuhi gitu bro. Jadi ya kalau mau berharap window dressing ditarik ya agak berat gitu. Bahkan biasanya kalau saham-saham bisa dikatakan gorengan gini kan nggak menarik buat dimainin di Desember. Gitu. Orang-orang lebih suka main ke blue chip gitu. Dananya ke sana ke blue chip. Jadi ya orang-orang mau goreng saham-saham nggak jelas juga males kalau di bulan Desember gitu. Karena udah tahu ya pasti yang bakal terjadi itu ya kebanyakan emang di LQ45 yang blue chip itu. Karena gitu. Orang-orang retail juga tahu mending gue main blue chip aja lebih aman, duitnya lebih banyak gitu, lebih cuan gitu. Nah ini bagi para penyuka micin nih. Gimana nih kan udah nggak bakal ada emiten-emiten yang bisa beggar di Desember. Ya emang nggak bakal maksudnya tuh emiten-emiten beggar tuh kayak gorengan gitu kan emang jarang biasanya digoreng di bulan Desember. Biasanya ketika market gitu. Sepi November lah atau apa gitu. Dan ya memang bakal ada pasti masih kan, tapi ya mungkin nggak akan serame ketika market sepi gitu. Ketika market merah mulu, itu biasanya saham gorengan yang digoreng yang menarik gitu. Karena orang nggak ada mainan di blue chip. Blue chipnya longsor mulu. Gue main gorengan dulu gitu. Tapi kalau sekarang mereka udah percaya bahwa blue chip terbang, ya udah mending ikut blue chip aja gitu. Berarti sektor rotationnya balik ke blue chip lagi ya. Iya. Nah kalau lu lihat
blue chip. Tadi kita udah bahas beberapa ya perbankan. Kita juga bahas juga terkait dengan farmasi gitu yang sepertinya tidak akan ditarik gitu ya, karena tidak dipegang oleh banyak MI. Nah, gimana nih untuk emiten-emiten consumer? Kan ada rokok juga tuh, blue chip juga dia. Consumer potensi tariknya masih ada karena masih banyak MI yang pegang. MI lokal biasanya masih megang consumer, MI asing beberapa masih ada megang consumer tuh. Masih ada harapan untuk window dressing, dan kemarin juga emiten consumer udah terbang duluan kan sebelum window dressing di bulan Oktober itu. Masih ada potensi lanjut walaupun nggak gitu gede. Sebenarnya itu salah satu yang lagging, tapi Oktober sudah terbang. Jadi udah mulai menutupi laggingnya itu gitu. Tapi masih ada potensi upside buat Desember masih ada gitu. Untuk consumer nih. Untuk consumer. Termasuk Unilever. Termasuk Unilever gitu karena walaupun sudah rebound dari posisi longsor terparahnya itu sempat ke 3.000-an kan ya kan. 3.800. High 3.000 kan, 3.000 atas kan. Tapi udah berhasil nutup kan, berarti udah nggak gitu separah dulu gitulah. Oke. Itu untuk emiten-emiten consumer. Nah, kalau emiten-emiten komoditas nih di Desember kan masih bakal rally lagi atau udah cukup nih untuk the whole 2021? Sebenarnya kalau misalnya komoditas sendiri terutama batu bara ya. Iya. Itu menarik lo lihat. Masih menarik kan kemarin koreksi dalam. Desember ini menarik khusus. Kenapa? Karena Desember kan biasanya winter di luar gitu. Winter kebutuhan batu bara biasanya naik. Kebutuhan batu bara naik. Pemanas ruangan. Iya, harganya naik gitu biasanya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi untuk tahun ini ada potensi terjadi lagi walaupun harganya sudah tinggi gitu. Winter naikin harga gitu. Nanti biasanya misalnya harga sahamnya kan ngikutin aja harga call-nya. Kalau Newcastle call-nya terbang ya harga bukan nggak mungkin harga saham-sahamnya terbang gitu. Tapi kalau lihat batu bara masih mungkin nggak sih dia sentuh 200-an tuh harga batu bara acuannya? Untuk tahun global. Untuk tahun depan tuh masih mungkin balik ke 200. Buset. Untuk tahun depan ini seperti gue bilang ini namanya super cycle commodity ini masih belum berakhir, bukan cuma tadi aja gitu. Walaupun intervensi Cina yang begitu kencang. Ya masih belum berakhir gitu karena demand-nya masih tinggi, Bro. Ini pandemi juga belum usai kan? Masih di beberapa negara masih ada yang masih lumayan gitu. Nanti ketika Australia juga lockdown lagi katanya. Yang parah lagi ini udah mulai pulih ya. Bakal demand-nya bakal naik lagi gitu. Jadi bakal neken lagi. Tapi mungkin nggak bakal sustain di situ gitu. Jadi untuk membeli emiten-emiten batu bara di Desember ini oke nih. Masih oke. Seperti gue bilang satu bisa buat swing aja ya tapi satu buat swing. Misalnya lu Januari lu pengen exit bisa. Atau misalnya lu pengen hold panjang sampai komoditi super cycle selesai juga masih bisa gitu. Tergantung itu teman-teman maunya apa gitu. Sobat cuan maunya apa. Oke. Itu tadi untuk emiten-emiten tambang ya. Kalau yang terkait dengan emas, nikel, itu ketarik juga nggak? Minyak, CPO, ketarik juga tuh biasa. MI ada nggak sih yang pegang emiten CPO gede gitu? CPO itu jarang, Bro. Jarang yang megang gede, ya. Karena market cap-nya kecil. Market cap kecil, MI nggak bisa masuk. Jadi jarang banget gitu. Ya untuk CPO-nya sendiri sebenarnya masih ada potensi upside. Sebenarnya ini kan komoditi super cycle. Jadi komoditi nggak cuma batu bara, komoditi CPO, nikel semua berpotensi ditarik gitu. Minyak juga. Ya minyak juga satu yang berpotensi diuntungkan dari komoditi super cycle ini gitu. Kalau untuk emas sendiri agak itu sendiri ya masih agak abu-abu ya di satu pihak kan ada tapering kan dari The Fed kan. Tapi taperingnya sudah diperhitungkan market kan. Jadi mungkin nggak bakal bergerak parah jauh lah emasnya gitu. Dan juga masih ada ketakutan di pasar mengenai corona kan, masih mau pulih hilang kan gitu. Jadi sentimen positif sama negatifnya masih berperang gitu. Iya. Nah ini kan kalau kita lihat ini terkait dengan harga emas kan biasanya dia berlawanan dengan inflasi gitu ya. Kalau inflasi tinggi gitu biasanya orang larinya ke emas gitu ya. Tapi ini kan Amerika inflasinya udah tinggi gitu. Tapi emasnya nggak naik-naik, Bro. Segitu-segitu aja. Mau tapering. Gara-gara mau tapering nih. Tapering gitu. Karena udah persiapan tapering, malah udah dilakukan yang tapering, tapering ya. Makanya baru satu kali. Ya makanya gue bilang ini sentimen negatif sama positifnya masih crashing gitu. Arahnya masih gerak gitu aja makanya. Iya. Oke. Nah, kalau emiten-emiten blue chip yang banyak dipegang sama MI itu apa aja sih selain perbankan tadi? Kayak lu bilang tadi di ini nggak ada ternyata.
di di batu bara nggak banyak gitu ya. Batu bara juga nggak banyak MI sebenarnya. Yang gerakin ya seperti tadi gue bilang, ketika call naik batu bara naik, kenapa batu bara dikit dipegang MI gara-gara ESG bro. ESG-nya nggak boleh masuk ke sana gitu. Salah satunya itu yang mungkin susah. Kalau mau ngomong emiten yang gede yang banyak dipegang MI ya Telkom, Astra. Telkom ini kan gimana tuh kalau Telkom? Lap Q-nya bakal bagus. Lap Q bagus di full year 2021. Most likely bakal bagus. Kenapa? Karena ekuitasnya naik. Ini ada hubungannya sama MTEL? Ya, karena Emiratel IPO ekuitasnya naik. Gitu. Emiratel IPO kan gede kan 18T kan. 18T ya. Ini kan anak usaha Telkom di konsol ke Telkom. Jadi ekuitas Telkom naik walaupun labanya nggak naik gitu. Tapi ekuitasnya bakal naik karena MTEL-nya naik gitu. Ekuitas naik, valuasi makin murah gitu. Makanya kemarin sebelum MTEL IPO kan sempat terbang Telkomnya gitu. Iya. Oh gitu. Berarti boleh lah ya ini koleksi-koleksi buat di scalping atau buat di swing gitu ya. Untuk Telkom sendiri. Nah, di 5 menit terakhir ini bro, kita seperti biasa pengen tips-tipsnya yang paling oke nih supaya para sobat cuan kita nih bisa dapat saham-saham cuan untuk bulan Desember. Yang tadi yang pertama lu bilang cari yang banyak dikoleksi dipegang sama MI, bisa dari Kesei gitu ya. Dan yang kedua tadi cari yang masih lagging gitu ya. Karena kalau dia lagging berarti masih ada upside potensial gitu ya. Nah, ada lagi nggak nih? 3 ya, beli jangan sampai di week 3-nya lu baru beli. Sampai di minggu 3 baru beli. Idealnya memang belinya di November, tapi kalau udah telat ya udah awal Desember juga masih oke gitu. Upside potensial masih ada gitu. Di minggu ketiga gitu ya. Iya, jangan belinya di minggu ketiga. Jangan beli di minggu ketiga gitu. Awal-awal pekan, awal Desember. Kalau jualnya di minggu ketiga gimana? Ya boleh, tapi nggak optimal. Biasanya lu pengen jual ya enakan di minggu pertama jualan paling enak dijual di situ. Januari effect gitu lah ya orang bilangnya. Minggu pertama jualan paling telat, minggu kedua Januari paling enak swing di situ. Selanjutnya ada lagi nggak? Perlu nggak nih ngelihat volume, nilai transaksi atau foreign inflow? Ya, foreign inflow bisa pantau juga. Misalnya saham-saham yang dipegang foreign, gue bilang kan top 10 itu rata-rata masih dipegang foreign semua. Ya ada foreign inflow masuk nggak ya? Most likely biasanya ada gitu. Dan biasanya juga ada MI yang narik gitu. Jadi ya kompak biasanya, jadi naik harganya. Gitulah ya. Paling tidak ada 4 atau lu mau tambahin satu lagi nih supaya pas 5 nih. Itu ya dulu. Udah itu aja kayak menurut gue. Lah yang kelima kalau udah cuan jangan lupa kirim kopi. Masih lu. Kirim kopi ke kita guys ya. Jangan lupa supaya nikmat cuannya itu dirasakan rame-rame. Oke. Kurang lebih itulah ya tips-tipsnya dan juga emiten-emitennya tadi kita beberapa udah spill gitu ya, informasi-informasi dan insight yang ada di dalam emiten-emiten tersebut. Semoga ini bisa jadi panduan sobat cuan di bulan Desember supaya membeli emiten yang benar, mengkoleksi emiten yang benar supaya potensial upside-nya cuannya juga makin maksimal dan makin gede ya kayak lu bilang juga ya. Nah, jangan lupa seperti biasa klik like, subscribe dan juga share buat kalian yang menyaksikan kita di Paham on YouTube ya, cuap-cuap cuan tentunya channelnya, dan yang dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor di cuap-cuap cuan juga. Jangan lupa ya di share-share lah gitulah ya sama teman-temannya supaya makin rame nih orang yang cuan. Dan yang terakhir jangan lupa follow Instagram kita di cuap_cuan. Gua Daniel Wiguna pamit undur diri. Gua Triputra pamit undur diri. Sampai jumpa di Paham episode selanjutnya. Bye-bye.